Kemudian pertanyaan berikutnya adalah masalah patungan dalam kurban. Masalah patungan dalam kurban. Boleh enggak kurban patungan itu? Jabir radhiyallahu an meriwayatkan bahwa pada saat tahun Hudaybiyah, sahabat-sahabat Nabi berkorban bersama Nabi. Naharna, apa artinya nahara? Berkorban. Naharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Kami berkorban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah. Tahun berapa itu? Tahun 6. Nah, 6 Hijriah. Al-badanata an sab'atin. Al-badanata an sab'atin. 1 unta untuk 7 orang. Wal baqarata an sab'atin. 1 sapi juga untuk 7 orang. Ini kebanyakan hadis yang meriwayatkan begitu ya. Sapi 7 orang, unta 7 orang. Ada hadis lagi dari Ibnu Abbas. Ini yang sedikit berbeda dengan hadis-hadis yang lain. Ibnu Abbas mengatakan kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hadaran nahru. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tiba waktunya Idul Adha. Fashtarakna fil baqarati sab'ah. Maka kami bersyirkah dalam 1 ekor sapi untuk 7 orang. Wa fil jazuri asyarah. Dan di dalam seekor unta 10 orang. Baik. Imam An-Nawawi mengatakan fi hadhil ahaditsu dilalah li jawazil ishtiraki fil hadyi. Hadis ini atau hadis-hadis ini menunjukkan bolehnya ishtirak. Apa ishtirak? Kongsi, patungan di dalam kurban fil hadyi. Wa ajma'u ala anna asyata la yajuzu al-ishtiraku fiha. Dan mereka sepakat bahwa kambing tidak boleh kongsi dalam hewan, dalam kurban kambing, patungan dalam kurban kambing. Baik. Perlu digarisbawahi bahwa semua ulama sepakat bahwa patungan dalam kurban kambing itu tidak boleh. Patungan dalam kurban kambing itu tidak boleh. Semua ulama sepakat begitu. Perselisihan di antara ulama boleh enggak patungan dalam kurban sapi atau unta. Ya. Patungan dalam kurban sapi atau unta itu boleh apa enggak? Ya, kalau dalam mazhabnya Imam Malik enggak boleh. Gitu ya. Dalam mazhabnya Imam Malik enggak boleh. Patungan kurban sapi patungan, kurban unta patungan itu tidak boleh. Tapi jumhurnya ulama, umumnya ulama boleh ya patungan dalam kurban sapi atau unta ya. Patungan dalam kurban sapi atau unta, sehingga kesimpulan seperti yang difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah kurban itu adalah 1 ekor kambing ya atau 1/7-nya sapi atau 1/10-nya unta. Nah, itu kurban itu ukurannya segitu itu. Tidak bisa rame-rame beli 1 ekor kambing, rame-rame bareng-bareng urunan beli urunan beli atau ambil 1 bagian dari atau 1/7-nya sapi, gak boleh begitu, gak boleh. Betul? Jadi korban itu minimal 1 ekor kambing,
1/7-nya sapi atau 1/10-nya onta. Itu kurban seperti itu. Baik. Walaupun sapinya besar, gitu ya. Nah, walaupun sapinya besar, saya kurban misalnya sapi dengan bobot 1 ton misalnya, besar kan? Nah, boleh enggak itu kemudian patungan lebih dari 7 orang? Tidak boleh. Karena dalam kurban itu yang dihitung apa? Per ekornya. Per ekornya, bukan tidak dihitung besarnya, enggak, besar kecilnya enggak. Nah, sehingga misalnya saya korban sapi Bali misalnya, sapinya kecil kan, sapi Bali itu biasanya 10 juta itu sudah dapat kalau sekarang. Misalnya 1 Bali patungan 7 orang, sapinya kecil. Ya, kemudian ada lagi yang patungan sapi limosin yang besar misalnya sampai 1 ton bobotnya gitu. Boleh enggak? Nah, kalau 1 ton itu mungkin harganya hampir sekitar 50-an juta kalau di Lampung ya. Nah, mungkin kalau di Jakarta bisa sampai 70-an juta, 60-an juta mungkin. Nah, ini berarti kan sebanding dengan berapa ini? 1 limosin ini hampir sebanding dengan 7 ekor sapi Bali yang harga 10 juta tadi misalnya. Nah, boleh enggak ini misalnya kalau 1 limosin, nah itu katakan misalnya 7 kali 7 berapa? 49 orang. Nah, sapi Bali 7 orang, boleh enggak? Enggak boleh. Ya, betul? Nah, jadi walaupun itu sapi kecil, nah, tetap boleh untuk patungan 7 orang. Yang penting musinnah gitu ya. Yang penting cukup umur. Walaupun itu sapi besar, tidak boleh untuk patungan lebih dari 7 orang. Paham tuh? Nah. Kemudian ada yang merasa muskil kalau tidak boleh patungan, lalu bagaimana dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban 2 domba. Berkorban 2 domba, 2 ekor kambing. Yang satu Rasulullah sembelih untuk Rasulullah dan siapa? Keluarganya. Yang satu disembelih oleh Rasulullah untuk umatnya. Bukankah itu namanya patungan? Nah, saudara sekalian, ada kalau dalam bahasa Arab ada namanya ishtirak, ada namanya isyrak, ya, atau tasyrik. Ishtirak, isyrak atau tasyrik. Ishtirak artinya patungan, itu adalah apa? Kita patungan dalam harganya. Misalnya 2 orang, 3 orang urunan untuk beli kambing. Ya, untuk beli kambing. Nah, itu yang dimaksud dengan apa? Ishtirak atau dalam bahasa kita patungan. Nah, ini yang disepakati oleh ulama, ini tidak boleh. Sedangkan yang dilakukan oleh Rasulullah itu bukan ishtirak tapi isyrak atau tasyrik fit thawab. Menyertakan orang lain. Menyertakan orang lain dalam pahala kurban. Betul? Nah, jadi Rasulullah menyembelih 1 ekor kambing untuk siapa? Untuk Rasulullah dan keluarganya. Kemudian Rasulullah menyembelih lagi 1 ekor kambing untuk siapa? Untuk umatnya. Yang dilakukan oleh Rasulullah itu bukan ishtirak tapi isyrak atau tasyrik fit thawab atau fil ajr. Menyertakan orang lain dalam pahala kurbannya. Beliau kurban dengan kambing siapa itu? Kambing milik beliau sendiri.
yang punya kambing itu adalah beliau sendiri, kemudian beliau korbankan dan pahalanya beliau hadiahkan, gitu ya. Nah, semua umatnya oleh Rasulullah dibarengkan dalam pahalanya untuk semua umatku. Nah, kalau yang seperti ini tidak ada iskal, semuanya mengatakan itu boleh dan nggak ada batasannya, Saya korban 1 ekor kambing, nah, pahalanya mau saya peruntukkan untuk siapapun boleh, mau saya peruntukkan untuk orang satu kampung, mau saya peruntukkan untuk 100 orang, 1000 orang, 100.000 orang boleh. Betul? Itu boleh. Maka Rasulullah, bagaimana wa amman lam yudhahi min ummati, dan untuk semua umatku yang belum bisa kurban. Berapa yang enggak kurban umatnya Nabi? Bisa jutaan 1 ekor kambing. Paham tuh? Nah, jadi ini yang harus dibedakan antara ishtirak dan isyrak atau tasyrik. Paham tuh? Kalau ishtirak pantungan itu hanya boleh dalam korban sapi atau korban unta. Kalau korban kambing tidak boleh patungan, gitu ya. Kalau korban kambing tidak boleh patungan, tapi kalau sapi, unta boleh. Boleh. Tapi kalau isyrak artinya menyertakan orang lain dalam dalam pahala korban kita boleh, nggak ada batasannya. Mau menyertakan 100 orang, 1000 orang, 10.000 orang, 1 juta orang dalam pahala 1 ekor kambing yang kita sembelih boleh. Baik. Kemudian bagaimana bila satu keluarga, satu rumah, misalnya Mbah Kakung, di situ ada Mbah Kakung, ada Mbah Putri, ada Om Rohim, ada Tantri, misalnya. Ini satu rumah urunan beli 1 ekor kambing. Mbah Kakung punya 500.000, dan Mbah Putri punya 500.000, Om Rohim punya 500.000, Tante Tantri punya 500.000. Kalau dikumpulkan jadi 2 juta, kita beli 1 ekor kambing. Boleh enggak? Ya, kalau satu keluarga boleh. Kenapa? Karena satu keluarga itu sama dengan 1 orang. Ya. Selagi satu keluarga itu sama dengan satu orang. Dan praktek korban dari zaman Rasulullah, zaman sahabat seperti itu. Artinya satu keluarga menyembelih 1 ekor kambing untuk satu keluarga itu. Paham? Nah, jadi kalau satu keluarga boleh nih. Ya, satu keluarga misalnya bapak punya berapa, ibu punya berapa, anak punya berapa, dikumpulkan jadi 1 boleh. Tapi kalau sudah beda keluarga, misalnya saya patungan dengan Mbak Kakung, boleh enggak? Enggak boleh, sudah beda keluarga. Paham tuh? Nah,